Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, adik-adik semua yang sedang ingin mempersiapkan diri untuk tes masuk SMA ya. Di video kali ini aku bahas 5 soal untuk tes masuk SMA. Ini bagian yang ke-11 ya. Sebelumnya sudah ada 10 video, jadi adik-adik bisa nonton video yang pertama sampai yang ke-10. Dan ini yang ke-11 ada 5 nomor. Ini nomor yang pertama, nomor yang kedua, nomor yang ketiga, nomor yang keempat, dan nomor yang kelima. Jadi ada 5 soal yang akan kita bahas di video bagian ke-11 ini. Kalau adik-adik merasakan video kakak ini bermanfaat di akhir video, adik-adik boleh tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe, bebas ya. Boleh juga ketiga-tiganya, itu jauh lebih bagus. Nah, ini soal yang pertama kita bahas ya. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang membentuk barisan geometri. Jika tali yang paling pendek ini 5 cm dan yang paling panjang 405 cm, panjang tali semula adalah, nah, untuk barisan geometri ini ada yang namanya suku ya. Suku ini disebut UN. Nah, kalau kita lihat nih, barisan ini dipotong menjadi 5 bagian, berarti seluruh barisan ada 5 tentunya ya. Yang paling pendek ini 5. Kemudian yang kedua ini tidak tahu, yang ke 1, 2, 3, 4, dan yang kelima ini 405. Lalu bagaimana kita mencari panjang tali semula? Nah, untuk ini berarti suku kelima ya, dimana rumus barisan geometri UN-nya ini sama dengan AR pangkat N min 1. Untuk SN-nya rumusnya A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Jadi 2 rumus ini yang akan kita pakai. Yang pertama dikasih tahu yang terpanjangnya 405. Berarti suku kelimanya itu 405. Ya, 405. Nah, ini U5 berarti A-nya itu suku pertama ya. A itu suku pertama. Nah, suku pertamanya kan kita tahu 5 dikali R. Rasionya ini kita tidak tahu. N-nya tentu 5 ya. Kalau UN di sini N. Kalau U5 ya berarti N-nya 5. 5 kurang 1. Nah, U5-nya itu 405. 5 sama dengan R pangkat 4. 405 dibagi 5. R pangkat 4. Nah, ini maka 81 ya. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Berarti kita tahu R-nya 3. Nah, setelah kita dapat R-nya 3 dan A-nya kita tahu 5, maka kita tinggal mencari panjang tali semula. Panjang tali semula itu kan berarti tali pertama ditambah potongan kedua, potongan ketiga, tambah potongan keempat, potongan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kelebihannya. Potongan kelima. Nah, berarti tinggal cari S5. Nah, ini rumusnya A-nya 5, R-nya ini 3 pangkat 5 kurang 1 dibagi 3 dikurang 1. 5, ini 3 pangkat 5 ini 243 ya. 243 dikurang 1. Lalu dibagi 2. Nah, ini jadi 5 dikali 243 kurang 1 itu 242 dibagi 2. 242 kan bisa bagi 2 ya. Ini jadi 1, 4 bagi 2, 2, 1, 2, 1. 5 dikali 1, 21. 5 kali 1, 5. Ini 10.
6, jadi 605. Berarti jawabannya yang B. Oke, sekarang untuk yang nomor 2. A dan B adalah dua buah sudut yang saling berpelurus. Nah, prinsip sudut saling berpelurus ini, kalau misalkan ini sudut A, ini sudut B, saling berpelurus ya, atau kebalikannya, ini A ini B, sama saja. Jadi kalau dua sudut saling berpelurus, artinya sudut si A ditambah sudut si B ini jumlahnya 180 derajat. Kalau berpenyiku berarti jumlahnya 90 derajat, seperti itu. Kita tinggal tulis saja sudut A itu 7x tambah 8 ditambah sudut B 5x tambah 4 sama dengan 108. 7x tambah 5x 12x tambah 8 tambah 4 12 sama dengan 180. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Kita bagi 12 ya. Ini dibagi 12 x. Ini kita kali 1/12 gitu ya. Ini x tambah ini bagi 12 1, 180 bagi 12, 180 bagi 12 15 ya, 15. Maka kita akan dapatkan x-nya 15 dikurang 1. Berarti x-nya 14. Nah, setelah dapat x-nya 14, yang ditanya besar sudut A. Sudut A itu kan sama dengan 7x tambah 8. Nah, kita tinggal hitung 7 kali 14 tambah 8. 7 kali 14, ini 7 kali 4, 8, 2, 7 kali 1, 7 tambah 2, 98 ya. 98 tambah 8, 106 derajat. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang yang nomor 3. Sebuah lingkaran berpusat di O memiliki jari-jari 35 cm. Jadi ada sebuah lingkaran pusatnya di O. Ya. Pada lingkaran tersebut terdapat titik A dan titik B. Terdapat titik A, terdapat titik B. Membentuk sudut pusat. Nah, ini sudut pusat yang melalui pusat lingkaran. Jika besar sudut AOB itu 72, nah ini 72 derajat, maka panjang busur AB. Panjang busur AB itu yang ini. Ya, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini ada rumus yang seperti ini. Luas juring, ya. Luas juring itu yang ini ya, luas yang kecil nih, yang seperti pizza nih ya. Dibanding luas lingkaran, ini akan sama dengan sudut. Nah, sudutnya misalkan ini dalam theta dulu aja ya, sudut juring atau dalam alfa. Kita tulis simbolnya alfa per sudut lingkaran 360 sama dengan panjang busur per panjang atau keliling lingkaran. Jadi ada rumus seperti ini. Ya. Ingatnya mudah ya, luas banding luas, sudut banding sudut, panjang busur banding panjang busur lingkaran, yaitu keliling lingkaran. Nah, dalam hal ini kita punya data sudut, berarti ini kita pakai. Sama yang ditanya panjang busur, berarti ini yang kita gunakan. Nah, karena luas tidak ditanya, kita tidak pakai, kita pakai yang ini. Sudutnya 72 per 360 sama dengan panjang busur, ini yang ditanya, panjang busur AB. Kita tulis saja A. Kita tulis di sini, kita tulis X saja ya. X per keliling lingkaran itu kan 2 kali 22 per 7 kali jari-jarinya 35.
Nah, ini kita hitung dulu. 72 sama 36 sama-sama bisa dibagi 36 ya. 72 bagi 36 itu 2, 360 bagi 6 ini 10. Ini bisa dibagi lagi ya. Ini kita bisa sederhanakan lagi. Terus ini 35 bisa dicoret dengan 7. Ini X. Ini dicoret dengan 7 jadi 5. 2 kali 22 44 ya. 44 kali 5 seperti ini. Terus ini bisa disederhanakan 1/5 sama dengan X per 44 dikali 5. Nah, kalau ada sama dengan begini, maka yang sesama bawah boleh dicoret. Maka ini jadi 1 sama dengan X per 44. Berarti X-nya 1 dikali 44 ya 44. X-nya 44. Berarti yang ditanya panjang busur AB. Nah, busur AB tadi kan kita misalin X. Berarti jawabannya B. Oke, sekarang yang nomor 4. Diketahui dua buah lingkaran berjari-jari masing-masing 12 cm dan 5 cm. Jika panjang garis persekutuan luarnya 24, maka jarak titik pusat kedua lingkaran adalah. Nah, untuk soal seperti ini biasanya ada dua jenis nih, ada yang persekutuan luar, ada yang persekutuan dalam. Jadi kakak jelasin dulu dua-duanya ya supaya adik-adik paham. Ini ada dua buah lingkaran seperti ini. Ya, yang disebut persekutuan luar itu garis singgung persekutuan luar itu yang ini. Nah, ini garis singgung persekutuan luar. Artinya garis singgung ini menyinggung lingkaran yang besar dan menyinggung lingkaran yang kecil. Jadi kalau kita lihat nih, ini kita sebut jari-jari yang besar. Ini disebut jari-jari yang kecil. Ya, R yang kecil. Ini garis singgungnya, garis singgung. Garis singgungnya, ini jarak pusat ke pusat lingkaran. Kalau kakak tarik garis lurus lagi nih, jadi atau enggak kakak tarik ke bawah sini. Nah, seperti ini. Ini panjangnya sama dengan ini ya, kakak tarik ya garis ini ke sini, panjangnya sama. Maka kita bisa lihat nih segitiganya yang kecil ini nih. Ini tentu panjang ini dengan ini sama nih, R kecil. Berarti panjangnya dari sini ke sini kita bisa tulis R besar kurang R kecil. Ini garis singgung. Dan ini jarak pusat. Seperti itu. Ini persekutuan luar ya, persekutuan luar. Nah, kalau untuk persekutuan dalam kita persekutuan dalam kakak di sini saja ya. Ini lingkarannya seperti ini. Nah, ini disebut garis singgung persekutuan dalam. Ini selalu 90 derajat ya. Garis singgung terhadap jari-jari itu selalu 90 derajat. Kalau garis singgung persekutuan dalam, ini jari-jari yang besar dan ini jari-jari yang kecil. Nah, maka kalau ini jarak pusat ke pusat ya. Maka kalau kakak panjangin ini nih sepanjang R ini, lalu kakak tarik ke sini, maka ini dengan ini sama ya, ini garis singgung. Ini garis singgung, ini garis singgung ya. Ini garis singgungnya panjangnya sama dengan ini. Maka kalau kakak bikin segitiganya seperti ini 90 derajat, dan ini tentu R tambah R kecil, terus ini garis singgungnya, ini jarak pusat. Nah, jarak antar pusat ya. Kalau adik-adik lihat, ini yang ini persekutuan dalam. Kalau adik-adik lihat, maka rumusnya cuma ada dua, yang ini sama yang ini.
ya. Yang persekutuan luar itu jari-jarinya dikurang, yang persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambah, dan jarak pusat itu selalu jadi miring segitiga. Nah, jadi untuk soal ini ya, sebenarnya kita nggak perlu gambar lingkarannya, ini hanya kakak untuk jelasin rumusnya ya. Jadi sebenarnya ini bisa langsung kita buat aja segitiganya seperti ini. Terus kita lihat nih, oh ini persekutuan luar, berarti kalau persekutuan luar jari-jarinya dikurang, ya sudah, jadi anggaplah yang ini ya, 12 dikurang 5. Nah, ini pasti salah satunya ini. Nah, ini garis singgungnya ya, garis singgung. Yang ini jarak dari pusat ke pusat, yang selalu jadi miring jarak pusat ke pusat. Ini yang ditanya. Garis singgungnya itu yang mana? Yang 24. Dikasih tahu di soal ya. Berarti tinggal mencari sisi miring kan tinggal ditambah. Jadi kalau kita misalnya X itu tinggal akar dari 12 kurang 5 kan 7 ya. Berarti 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, ini sama dengan 49 ditambah 24 kuadrat itu 576 ya. 576. Maka X-nya sama dengan akar dari 576 ditambah 49. Ini 625 ya. Ini 6 tambah 9 itu 5. 1, 11, 2 ya 625. Akar dari 625 yaitu 25. Jadi jawabannya yang C seperti itu. Oke, sekarang nomor yang terakhir. Nomor 5. Banyaknya rusuk dan sisi prisma segi 6 beraturan berturut-turut adalah, ingat prisma ini berarti atas sama alasnya sama ya. Berarti kalau alasnya bentuknya segi 6, prisma segi 6 ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, maka atasnya juga pasti sama, segi 6. Nah, ini disebut prisma ya, seperti itu. Maka kita tahu banyak rusuknya pasti, ini kan rusuknya ada 6, ini ada 6. Terus tiang-tiangnya juga pasti ada 6 dong. Tiang-tiang ini pasti ada 6 juga ya. Tiang-tiangnya pasti ada 6. Seperti ini, ada 6 juga. Maka tinggal rusuknya 6 kali 3 ya, yaitu 18. Yang 18 yang mana? Yang C ya. Seperti itu. Sisinya ya sisi sampingnya kan ada 6. Terus ditambah atas sama alasnya 2. Jadi 8. Yang ini ya. C. Oke, sekian video dari kakak. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.